Bab 2553-2555. Mungkin kamu tidak tahu, kami ras binatang tidak bisa menikah dengan manusia, dan bahkan jika kami menikah, kami tidak bisa punya anak. Di kota kekaisaran iblis kami, ada sebagian orang yang memiliki perasaan dengan manusia, tetapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka dapat memiliki anak. Jadi sejak lama, kami selalu berpikir bahwa kombinasi manusia bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga kami akan dihukum oleh Tuhan dan tidak dapat memiliki anak. Tapi setelah melihatmu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu dilahirkan dan mengapa orang tuamu tidak dihukum oleh Tuhan. Putri Isa menjelaskan dengan hati-hati. Dev tercengang ketika mendengarnya, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada aturan yang tidak memperbolehkan seorang manusia menikahi ras binatang iblis. Bagaimana situasinya jika Anda tidak dapat memiliki anak setelah menikah? Lalu aku dan Phoenix Api pernah bercocok tanam, apakah artinya kami berdua melanggar kehendak Tuhan? Dev berpikir dalam benaknya, Putri Isa, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan masalahmu itu, karena aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Kata Dev dengan senyum malu. Dev bahkan belum pernah bertemu ayahnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa tahu mengapa dia dilahirkan? Tidak apa-apa, ketika ayahku kembali, dia mungkin bisa melihat beberapa alasan. Kamu harus tinggal di sini dulu satu malam. Putri Isa pergi setelah selesai berbicara. Dev melihat pil Guixin, tetapi dia tidak memakannya, tetapi langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun Putri Isa terlihat baik-baik saja, Dev tidak cukup kuat sekarang. Setelah memeriksa bahan-bahannya, saya tidak berani makan dengan santai. Dev membuka jendela ruangan. Melalui jendela, Dev dapat dengan mudah melihat seluruh kota kekaisaran iblis, yang juga terang benderang. Setelah melihatnya sebentar, Dev membuka pintu dan berjalan keluar. Dia ingin berjalan-jalan dan melihat kota kerajaan iblis. Penjagaan kota kekaisaran iblis tidak terlalu ketat. Mungkin alasan mengapa sangat aman di sini adalah karena tidak banyak penjaga. Dev berkeliaran tanpa tujuan, hanya untuk melihat kota kekaisaran yang agak eksotis. Tepat ketika Dev melewati sebuah ruangan, ada bau samar kayu cendana yang keluar dari ruangan itu. Dev mendorong pintu hingga terbuka dan masuk secara tidak sengaja. Setelah memasuki ruangan, Dev menyadari bahwa itu adalah ruang belajar, dan ada berbagai buku di rak buku kayu ganda. Dev mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya dengan santai, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa karakter yang tidak jelas di dalamnya. Ini pasti karakter binatang iblis, yang berbeda dari karakter manusia. Dev membolak-balik beberapa buku berturut-turut, semuanya adalah kata-kata yang sama. Dev tidak bisa mengerti sama sekali. Ini semua seperti bahasa burung, aku benar-benar tidak mengerti apa yang ditulis di buku ini. Dev mengembalikan buku itu tanpa daya, siap untuk pergi dari sini. Tapi segera Dev berhenti, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan mengambil buku lagi. Tapi kali ini, Dev tidak melihatnya dengan matanya, tetapi dengan lembut membelai buku itu dengan tangannya, dan segera perasaan ilahi membungkus buku itu. Pada saat ini, di lautan kesadaran Dev, buku surgawi tanpa kata memancarkan cahaya, dan isi buku itu, seperti tetesan air, perlahan mengalir ke ingatan Dev. Hanya butuh beberapa saat, dan sekarang Dev dapat memahami setiap kata dari buku-buku itu, bahkan dia telah menghafal semuanya, setiap kata per katanya. Senyum muncul di sudut mulut Dev, dia mengembalikan buku itu dengan santai, mengambil buku lain, dan bersiap untuk menghafalnya dengan cara yang sama lagi. Jika Dev dapat menghafal begitu banyak buku tentang binatang iblis, maka dia pasti akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang binatang iblis. Tapi tepat ketika Dev hendak mengulangi trik yang sama, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian sekelompok prajurit lapis baja emas menyerbu masuk. Kamu sangat berani, kamu berani masuk tanpa izin ke paviliun koleksi buku Kaisar Iblis, dan mencari kematian. Petik 2. Huben dengan baju besi emas melihat Dev membolak-balik buku di ruangan itu, dan dia tidak bisa menghentikan amarahnya. Untuk mengetahui bahwa ini adalah kota kerajaan iblis, wilayah klan binatang. Bahkan jika Dev dibawa masuk sebagai manusia, dia bahkan berani diam-diam datang ke paviliun koleksi buku di tengah malam. Jangan salah paham, aku hanya... Ketika Dev melihat Huben, dia ingin menjelaskan kepadanya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Huben menebas Dev. Dev tidak punya pilihan selain melempar buku itu ke arah Huben, dan mencoba melarikan diri dengan cepat. Kau masih ingin melarikan diri? Jika aku membiarkanmu melarikan diri, maka reputasiku sebagai penjaga kota akan tercoreng. Melihat Dev masih ingin melarikan diri, Huben meraung marah, dan mengayunkan pisaunya ke arah Dev lagi. Huben memiliki prasangka terhadap Dev di dalam hatinya, dia tidak terlalu menyukai manusia, dan berpikir bahwa manusia terlalu licik. Namun, Putri Isa menyukai manusia, dan selalu berharap dia dapat menemukan suami manusia. Sayangnya, jika bukan karena ada aturan ras binatang dan ras manusia tidak bisa saling menikah, jadi Putri Isa menahan diri untuk itu. Tapi hari ini, ketika Huben melihat Putri Isa bersama Dev, keduanya bisa berjalan berdampingan, berbicara dan tertawa. Huben marah.
Jadi sekarang setelah Huben mengetahui bahwa Dev benar-benar menyelinap ke perpustakaan kekaisaran, dan melihat-lihat buku di dalamnya, dia segera menemukan alasan untuk membereskan Dev dari kota kekaisaran. Serangan Huben sangat kejam, seolah ingin membunuh Dev. Sementara Dev belum pulih sepenuhnya, kekuatannya sekarang sama sekali bukan lawan Huben. Ketika dia melihat Huben menyerang dengan marah, dan itu adalah langkah mematikan, Dev hanya bisa mengandalkan sosoknya yang fleksibel untuk terus menghindar. Desir suara pedang terus mengejar Dev. Huben terus-menerus menebas Dev dengan pedang, dan pedang dingin itu diselimuti cahaya suram dan dingin, langsung menuju ke arah Dev. Dev ingin menghindar, tapi kali ini kecepatan Huben itu sangat cepat sehingga Dev tidak bisa mengelak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Dev hanya bisa menggertakkan giginya, semburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Dentang, Dev menyilangkan tangannya dan langsung memblokir pedang Huben. Namun, karena kekuatan yang sangat besar, Dev langsung terpental dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga hancur seketika, berubah menjadi semburan cahaya keemasan dan menghilang. Sudut mulut Dev berlumuran darah, perbedaan kekuatan antara dia dan Huben itu terlalu besar, bahkan dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, Dev masih terluka. Aku tidak menyangka kamu, manusia kecil, memiliki baju besi emas. Sepertinya kamu tidak sesederhana yang kukira. Kamu pasti punya suatu rencana ketika kamu datang ke kota kekaisaran iblis kami. Aku akan membunuhmu hari ini, aku akan membongkar rencanamu terhadap kota kekaisaran iblis kami. Petik 2. Huben selesai berbicara, dan menebas Dev lagi. Dev menghadapi pedang tajam Huben, dan hanya bisa menutup matanya tanpa daya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pedang ini lagi. Tapi tepat ketika pedang Huben hendak mengenai Dev, seberkas cahaya tiba-tiba melintas dan langsung mengenai pedang Huben. Tubuh Huben bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Huben, kamu sangat berani melakukan sesuatu pada tamu yang kuundang. Dev melihat Putri Isa datang dengan marah, dan Penatua Pei mengikuti di samping Putri Isa. Penatua Pei yang baru saja menyelamatkan Dev. Dev, kamu baik-baik saja. Putri Isa melangkah maju dan membantu Dev berdiri. Dev tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepalanya. Dev merasa sangat tidak berdaya saat ini, jika bukan karena kekuatannya sendiri belum pulih, bagaimana dia bisa begitu tak berdaya bertarung melawan Huben. Putri, anak ini menyelinap ke perpustakaan Kaisar Iblis, dan aku langsung menangkapnya. Aku sudah mengatakannya sejak lama, bahwa manusia itu berbahaya dan licik, dan mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Anak ini membaca koleksi buku Kaisar Iblis, pasti dia memiliki sebuah rencana. Huben berkata dengan lantang kepada Putri Isa. Setelah mendengar ini, Putri Isa menatap Dev dengan heran, matanya penuh pertanyaan. Putri Isa, aku terlalu bosan di kamar, jadi aku keluar jalan-jalan, jadi aku kemari dan membaca buku-buku di dalamnya. Dev hanya bisa menjelaskan kepada Putri Isa, hanya saja penjelasan Dev agak dibuat-buat, dan Putri Isa masih memiliki sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Putri, buku-buku di perpustakaan ini semuanya ditulis dalam bahasa ras binatang kita, yang tidak dapat dipahami manusia. Pada saat ini, Penatua Pei mengingatkan dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Penatua Pei, Putri Isa sadar sejenak, tersenyum tipis dan berkata, "Saya yakin Anda masuk secara tidak sengaja, kembali dan segera beristirahatlah dan jangan berjalan-jalan dengan santai lagi." "Terima kasih Putri Isa," Dev mengangguk, lalu kembali. Huben menatap punggung Dev, wajahnya penuh amarah. "Putri, pria ini bukan orang baik seperti yang terlihat dari penampilannya. Sekarang manusia saling menipu dan melakukan segala macam hal buruk, kamu tidak bisa lagi begitu dekat dengan manusia." Huben berkata kepada Putri Isa. Putri Isa mengerutkan kening, matanya menyipit dan berkata, "Huben, apakah kamu memberiku pelajaran?" Huben tidak berani. Merasakan kemarahan pada Putri Isa, Huben menundukkan kepalanya. "Perhatikan identitasmu sendiri," Putri Isa berkata dengan wajah dingin, "bawa pergi orang-orangmu." Huben tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama para penjaga. "Putri, meskipun Dev tampaknya tidak kuat, dia tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kota kekaisaran iblis kita, tapi menurutku lebih baik tidak membiarkannya tinggal di sini untuk waktu yang lama." Setelah Huben pergi, Tetua Pei berkata kepada Putri Isa, "Baiklah, setelah ayah kembali, dan setelah ayah menemuinya, aku akan menyuruhnya pergi. Aku hanya tidak tahu apakah ayah akan kembali besok," dan dia pergi dengan tergesa-gesa. "Apakah ada sesuatu yang penting?" Putri Isa mengangguk dan berkata, "Putri, Kaisar Iblis pergi keluar kota untuk mengundang seorang dokter terkenal kemari untuk menyembuhkan putriku, dan dia akan kembali besok." Kata Penatua Pei. Putri Isa tertegun sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia sedikit tersenyum. "Baiklah, Penatua Pei, istirahatlah lebih awal, dan jangan khawatir tentang itu. Karena ayahku secara pribadi telah keluar, aku percaya itu dia akan dapat menemukan seseorang dengan keterampilan medis yang baik."
Dan apoteker itu, dia akan menyembuhkan putrimu, kata Putri Isa kepada Penatua Pei. Kebaikan Kaisar Iblis dan sang putri kepada veteran-veteran tidak akan pernah dilupakan. Mata Penatua Pei mulai basah, putrinya sendiri menderita penyakit aneh dan terbaring di tempat tidur sepanjang waktu, dia juga mencari banyak apoteker, tetapi tidak ada yang bisa disembuhkan. Sekarang Kaisar Iblis secara pribadi mengundang apoteker, yang membuat Tetua Pei sangat berterima kasih. Penatua Pei pergi, tetapi Putri Isa tidak pergi, tetapi menoleh sedikit ke samping, dan berkata dengan suara yang sedikit marah. Keluarlah, aku percaya padamu dan membiarkanmu pergi, aku tidak berharap kamu kembali lagi. Setelah Putri Isa selesai berbicara, sosok Dev perlahan berjalan keluar dari sudut gelap, rasa malu tertulis di seluruh wajah Dev. Dev baru saja pergi, tetapi keingintahuan batinnya tentang ras binatang membuatnya menyelinap kembali. Dev telah membaca buku tentang ras binatang iblis, hal-hal yang tercatat dalam buku tersebut dapat dianggap membuka beberapa hal yang tidak diketahui oleh Dev, namun yang tercatat dalam buku ini hanyalah puncak gunung es dari ras binatang iblis. Dev masih ingin tahu lebih banyak, jadi dia kembali dan ingin membaca beberapa buku lagi, tetapi dia ditemukan oleh Putri Isa. Putri Isa, saya hanya sangat ingin tahu tentang binatang iblis Anda. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, sama sekali tidak ada niat jahat, kata Dev dengan tulus. Ketika dia berada di dunia sekuler, semua yang ditemui Dev adalah monster yang belum berubah dan tidak ada pengetahuan budaya tentang binatang iblis apapun untuk dibicarakan. Tapi di sini, para binatang iblis memiliki budaya dan ide mereka sendiri seperti manusia, dan telah membangun kota mereka sendiri, yang membuat Dev ingin sekali memahami para binatang iblis. Aku tidak peduli jika kamu benar-benar penasaran atau punya rencana lain. Jika aku melihatmu keluar dari ruangan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Putri Isa mulai memiliki niat membunuh di matanya.